kenapa di Alkitab itu lahirnya di Bethlehem dan di kandang domba. Itu sebuah setting ya. Kata Natal itu satu pun tidak ada di dalam Alkitab. Nggak ada. Natal yang dilestarikan itu adalah pelestarian penyembahan Natalis Solis Invictus. Mungkinkah di suasana hujan, salju turun, gembala menjaga ternak? Itu kan nggak mungkin kan? Ya, nggak mungkin kalau Yesus itu Tuhan. Iya, benar. Ya. Juga ya, sederhana itu sebenarnya. Sederhana aja logikanya. We wish you Merry Christmas. Ini kan fatal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat wakaf dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kembali lagi di Wakaf TV, dan sekarang saya sedang berada di Dusun Karangwetan. Karangwetan ya? Karangwetan Gunung Kidul. Iya. Karangwetan Gunung Kidul, Karangmojo. Betul. Kalau dari Jogja itu sekitar 1,5 jam. 1,5 jam, betul. Dari Solo berapa lama saja? Ya rame-rame lah, sekitar 1 jam mungkin. Sama ya? Iya, sama, Oke. sama. Dan memang ini kalau saya kan tadi di kota Jogja Ustaz ya. Iya. Terus kemudian ke Gunung Kidul, arah Gunung Kidul, Wonosari kan. Iya. Kok lama-lama semakin kayaknya terpelosok banget ini lokasinya gitu Ustaz ya. Benar. Terus tadi juga saya beberapa kali melihat di Wonosari itu ya banyak sekali apa namanya? Ya rumah sakit Katolik, Rumah sakit Kristen, dan lain-lain. dan rumah sakit Bethesda, dan iya, saya ngeliat rumah tadi sakit tuh. Bethesda itu saya tahun 2007 kok nggak 2008. Oke. Jadi mereka mengadakan kristenisasi pas Idul Adha. Waduh, kok bisa ya? Jadi gitu ya? mereka membantu hewan korban ke satu daerah, Oh, termasuk daerah Gunung Kidul. Saya lupa namanya daerahnya itu. oke. Oke. Nah terus ketika itu dari panitia ada yang dapat nomor saya, kemudian menghubungi saya, dan alhamdulillah ada dari Aisyah yang ketika itu bingung mau hewan korban itu mau dibawa kemana. Akhirnya dibawa ke daerah itu. Iya, di daerah dekat Semin sana. Akhirnya seperti itu. Dan artinya ada perlawanan lah dari kita gitu. Iya, kita tuh Harus gitu ya? walaupun tidak frontal, tapi nah dengan air ini juga Ya, betul, gitu. Ustazah. Ini Betul. kehadiran air ini semoga membuka wacana Amin, amin. masyarakat kalau ada umat Islam yang peduli. Amin. Betul. Dan ternyata betul. umat Islam tuh kaya. Masya Allah, luar biasa. Tadi juga kan kita mengikuti acaranya gitu kan. Dan memang ini murni dari bantuan kaum muslimin gitu ya. Betul. Berarti sebenarnya kita bisa ya, Pak? Bisa banget ya? kita tuh bisa banget. Cuman ya itu tadi butuh trigger untuk menggerakkan. Iya. Itu butuh provokator kata. Provokator kebaikan ya. Provokator gitu kan? Iya. provokator wakaf ya, provokator dalam Betul. kebaikan. Karena ya itu tadi. Kalau tidak kita sadarkan, kadang-kadang terus apa ya? Orang umroh Ya, terus. iya. Nggak salah sih Nggak umroh salah, terus. betul, iya. Tapi kalau udah sekali ngapain harus 5 kali? Itu dia kan. Iya, kan yang 4 kali bisa untuk yang lain, yang itu ngalir terus sampai Betul. mereka meninggal. Betul. Kan seperti itu. Seharusnya kan seperti itu ya. Iya. Iya. Jadi mungkin kalau kita bicara tentang kristenisasi, pemurtadan dan lain-lain, itu kan prakteknya kan bervariasi saja ya. Betul. Dari mulai dia bikin rumah sakit, Betul. sekolah, bantuan sosial dan Betul. lain-lain gitu kan. Nah, sebenarnya cara-cara yang mereka lakukan itu kan standar aja Ustaz ya. Iya, sebetulnya standar-standar aja kok. Dari dulu sampai sekarang itu hanya berulang aja. Ekonomi, kesehatan, kepedulian mereka, itu aja. Itu aja ya. Pokoknya kegiatan sosial. Cuman bagaimana kegiatan sosial itu justru menyentuh mereka. Gitu. Di saat jiwa ini kosong, tidak ada asupan akidah. Nah, ini akidah yang lain masuk dan smooth masuknya. Betul. Itu. Nah, problemnya seperti itu. Ini yang Maka dikhawatirkan. saya pikir di daerah ini tidak hanya ada wakaf sarana air, berikutnya harus digalakkan pengajian di daerah ini. Ya. Tadi saya tanya ibu-ibu, di sini ada pengajian. Ya
anu aja kalau kliwonan. Ya. Kliwonan itu 35 hari. Oh. Terus saya tanya ibunya tadi, ibu ikut pengajian? Boten, saya nggak ikut. Yang ikut cuma sedikit. Oh. Nah, itu seperti begitu ya? itu ya. Berarti kan kita tidak hanya menyentuh kebutuhan airnya, tapi kita juga menyentuh kebutuhan rohaninya. Betul. Bahwa ini dari Allah. Iya. Ini loh, kalau Allah nggak ridho nggak sampai. Nggak sampai. Nah ini yang perlu kita sadarkan. Ya. Itu yang memang penting banget ya. Dengan adanya praktek-praktek seperti ini nih, wakaf sarana air bersih, itu kan sebagai langkah kita juga Ustazah ya, Iya. yang memang kita sudah mengazamkan diri untuk bisa menjaga akidah umat muslim di pelosok-pelosok. Nah, Betul. kalau untuk Jogja sendiri Ustazah nih ya, sebelum kita, karena gini, sebenarnya ada beberapa hal yang memang saya ingin tanyakan ke Ustazah. Pertama itu kan saya tuh baca beberapa artikel terkait dengan kristologi lah bahasanya lah seperti itu ya. Contohnya misalkan ini kan bulan Desember dan masih menjadi dalam tanda kutip misteri tentang kelahirannya Yesus gitu kan. Betul. Atau kalau di kita Isa, Nabi Isa gitu kan. Ini kan tapi semakin kesini tuh semakin santer sekali bahwa 25 Desember itu adalah bukan hari kelahirannya Yesus. Betul. Gitu. Nah, saya sebagai orang yang awam ingin bertanya kepada Ustazah yang memang mantan misionaris gitu kan. Seperti itu yang memang sekarang sudah berbalik gitu kan arahnya ke mendakwahkan Islam. Nah, tapi sebelum ke situ Ustazah, mungkin saya ingin coba meminta keterangan dari Ustazah untuk meluruskan fakta yang sudah beredar secara global gitu tentang tanggal dan tempat kelahirannya Nabi Isa atau Yesus. Ya, kalau menurut Alkitab itu kan Yesus lahir di Bethlehem. Ya. Kenapa di Alkitab itu lahirnya di Bethlehem dan di kandang domba? Itu sebuah setting ya. Settingan mereka karena ketika itu Alkitabnya menyampaikan gini, ketika itu gembala menjaga ternak. Nah, maka lahirnya di dekat tempat makan ternak gitu. Jadi seperti apa ya, sebuah skenario, diskenariokan seperti itu. Dan sebetulnya kalau orang Kristen itu, mohon maaf ya, nggak melecehkan ya, tapi mau berpikir, tanggal 25 Desember itu nggak ada di Alkitab, itu nggak ada. Bahkan kata Natal itu kata Natal itu satu pun tidak ada di dalam Alkitab. Nggak ada. Nggak ada tuh. Nggak ada. Jadi kalau misalnya ya, para pemirsa nih ya, bisa download Alkitab. Alkitab elektronik. Download aja Alkitab elektronik. Terus di kolom pencarian ketik Natal. Maka yang keluar kata Natal tidak ditemukan. Nah, kalau tidak ditemukan kan berarti tidak ada di dalam Alkitab dan itu bukan perintah Tuhan. Nah, karena kemudian para mantan-mantan ini ya, mantan-mantan, saya bilang mantan-mantan kafir ini ya, yang kemudian menjadi kristolog-kristolog ini menyampaikan itu, kemudian dalam perjalanannya mereka mengatakan bahwa Natal itu kan hanya sejarah. Nah, kalau sejarah bukan dari Tuhan, kenapa harus diperingati dan menjadi bagian dari ibadah? Nah, itu. Itu yang harusnya mereka berpikir ya. Kalau itu tidak ada di dalam Alkitab dan pendeta hanya bilang bahwa itu bagian dari sejarah, harusnya kan tidak masuk dalam peribadahan. Iya, benar. Ya kan? Nah, jadi Natal yang dilestarikan itu adalah pelestarian penyembahan Natalis Solis Invictus. Natalis Solis Invictus. Perayaan kelahiran Dewa Matahari. Ya, Sol Invictus. Ini asalnya dari mana nih? Dari Romawi kuno. Romawi kuno. Iya, dari Romawi kuno. Sebelumnya ya, sebelum abad gitu. keempat. Iya, itu seperti itu. Juga ada yang dikaitkan dengan di Romawi juga itu dengan Saturnian, yaitu festival untuk menghormati Dewa Saturnus, Dewa Cahaya.
Romawi nih Ya. ya. Oke. Di bulan Desember. Kan pada waktu itu di Romawi itu kan para penyembah paganisme kan, Betul. penyembah para dewa. Nah, supaya penyembah para dewa ini mau masuk ke Kristen, Ya. Oh. nah gitu. itu. Jadi Iya, apa? Iya. Ya mereka gini aja, isinya tetap, casingnya aja deh yang dirubah, gitu ya. Nah, jadi itu dicetuskan oleh Paus Liberius. Paus Liberius. Paus pertama itu. Ya, Paus Liberius itu dicetuskan tahun 336 Masehi. Oke. Ya. Kemudian ditetapkan oleh Kaisar Konstantin. Kaisar Konstantin itu kan pendeta pagan juga. Itu ditetapkan bahwa tanggal 25 Desember itu sebagai hari kelahiran Yesus. Nah, sebetulnya kalau kita membaca bahwa Yesus itu lahir, ketika Yesus lahir di dalam Alkitab ya, bintang terlihat terang, ya, para gembala menjaga ternak di padang, itu harusnya berpikir secara logika. Secara logika di dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 8 ya. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam hari. Malam hari ya. Oke. Kalau Natal bulan Desember nih. Ya. Bulan Desember kan hujan, salju turun. Jadi di daerah yang ada saljunya, mungkinkah di suasana hujan, salju turun, gembala menjaga ternak? Iya. Kalau zaman dulu sih ngebayang susah ya. Kalau sekarang gini aja deh, ketik aja padang, padang pasir atau padang apa. Nah, saya sih kemudian saya yakin betul dengan Islam. Itu ketika tahun 2014 saya diumrohkan jamaah dari Madiun ya. Pada waktu itu kan lewat padang gitu ya. Ada ternak-ternak ya sedang musim panas. Mereka menggembala. Iya toh. Nah, kemudian ketika saya mampir di tempat peternakan unta minum susu unta itu loh. Saya tanya, apa ini sepanjang tahun? Enggak. Nanti ketika musim penghujan itu mereka kemudian ternaknya dibawa. Iya. Nah, ini kan sebetulnya orang Kristen kalau tidak berdasarkan doktrin. Nah, Kristen itu kan hidup dengan doktrin. Ya, bahwa ya dan amin. Ya dan amin. Nah, itu mereka berpikir di bulan Desember, musim hujan, apakah mungkin bintang terlihat terang, ya. Terus kok gembala menjaga ternak? Kalau bintang mungkin bisa berdalih, kan hujannya udah terang, nanti bisa kelihatan, mungkin berdalih seperti itu. Tapi ini loh, gembala menjaga ternak itu. Gitu. Kan sesuatu yang tidak mungkin, ya. Nah, kemudian datang orang Majus di Matius 2 ayat 1 karena melihat bintangnya ini. Nggak mungkin, gitu loh. Bintang terlihat terang di bulan yang basah seperti ini. Saya bilang basah aja deh, Desember seperti ini. Kalau orang Jawa kan bilang Desember itu gede-gedenya sumber, ya. Ya hujan sepanjang hari ya. Nggak mungkin, gitu. Nah, jadi saya lewat podcast ini ya, saya mengajak khususnya yang Muslim nih, jangan ikut-ikutan jadi orang maaf ya. Sekarang kan lagi viral orang ngebodoh-bodohin orang lain gitu ya. Tapi saya bilang jangan jadi orang bodoh. Jangan jadi orang bodoh, jangan jadi generasi bebek apa. Kalau di Al-Quran saja tidak ada, hadisnya tidak ada, ngapain sih mesti ikut-ikutan yang nggak jelas? Ya, sebabnya gini Mas, saya kan habis dari Jawa Timur nih pekan yang lalu. Kami nginep di hotelnya sebuah pondok nih. Mau menyebutkan nggak enak namanya. Punyanya saudara Muslim juga kan nggak enak ya. Nah, nginep di hotelnya pondok di Jawa Timur tuh di daerah Lamongan itu. Nah, kebetulan bedak saya tumpah. Saya ke serbannya pondok itu. Ketika saya lagi tanya bedak, kemudian ada pelayannya yang laki. Pelayannya laki. Dan di situ petugasnya itu anak-anak pondok semua. Ya.
Ada petugasnya yang laki, dia nyanyi dia nyanyi bukan deh, We wish you Merry Christmas. Ini kan fatal. Astagfirullahaladzim. Ini loh, ini kan fatal. We wish you Merry Christmas. Kami mengucapkan selamat Natal. Saya bilang, Mas, nggak boleh itu lagu Natal. Saya bilang, terus dia bilang, maaf Bu. Saya bilang jangan minta maaf sama saya. Mohon ampun sama Allah. Karena ini bisa membawa kepada kekafiran kan. Nah, ini yang perlu kita sadarkan kepada umat. Selamat Natal itu selamat atas lahirnya Tuhan Yesus. Tuhan dalam tanda kutip. Karena di dalam Injil Matius 15 ayat 24, Yesus tidak pernah bilang dirinya Tuhan. Aku diutus kepada domba yang sesat. Aku diutus, utusan. Utusan, betul. Messenger. Ya, berarti ada yang mengutus. Betul. Siapa yang mengutus? Allah. Nah, karena dia hidup di periode itu, dia hanya untuk Bani Israel. Yes. Ini yang perlu kita sadarkan. Hanya untuk Bani Israel. Okay. Diutusnya Yesus atau Nabi Isa itu hanya untuk Bani Israel. Beda dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk seluruh manusia. Nah, ini yang mesti kita sadarkan bahwa baik di Al-Quran ya, maupun di Alkitab, Yesus tidak pernah bilang aku Tuhan. Ya. Bahkan di Matius 21, Matius 7:21 ya. Matius pasal 7 ayat 21, Yesus bilang, bukan yang menyebut aku Tuhan, Tuhan yang masuk surga, melainkan yang melakukan kehendak Bapakku. Ya. Nah, sekarang nih orang pada mempertuhankan Yesus. Ini yang perlu kita. Jadi ini efeknya itu ya, dengan adanya pluralisme agama, dengan adanya moderasi yang kebablasan. Ini tadi loh, menempatkan yang utusan ya toh sebagai Tuhan. Ya, sekarang di negara kita aja, kalau ada orang yang memanggil Pak Presiden Gibran, mesti ya Pak Prabowo marah toh ya. Iya, marah banget. Marah banget presidennya itu Pak Prabowo. Ya, ini tadi dia hanya utusan, diangkat kedudukannya menjadi Tuhan. Dan pengangkatan Yesus menjadi Tuhan itu kan di Nisea. Di Konsili Nisea. Ya, tahun 325 Masehi. Nah, mosok toh sekarang kita berpikir pakai logika. Tuhan diangkat oleh manusia. Betul juga ya. Ini ya. Jadi tadi kaitannya dengan Natal. Ketika mengucapkan selamat Natal, berarti selamat atas lahirnya Tuhan Yesus. Kenapa kita haram umat Islam mengucapkan selamat Natal? Haramnya. Ya, pemirsa, kenapa haram? Kan sekedar ngucapin. Ingat, kita ini dari anak TPA sampai ibu-ibu, mbah-mbah, apal Quran surat Al-Ikhlas. Iya, betul. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Esa itu satu. Kemudian kita mengucapkan selamat Natal. Berarti selamat atas lahirnya Tuhan Yesus. Berarti ada Allah, kemudian ada Tuhan Yesus. Ini yang perlu disadarkan. Menduakan Allah berarti musyrik. Saya nangis bener loh Mas. Nangis bener saya. Kok masih banyak orang Islam itu mengucapkan selamat Natal. Saya nangis bener. Ya, bencana di Indonesia ini terus-terusan karena apa? Banyak yang jadi pendusta. Dan yang didustai Allah. Nggak main-main kita bilang la ilaha illallah. Tiada ilah selain Allah. Tapi ngucapin selamat Natal. Menduakan Allah. Menduakan Allah itu musyrik. Orang musyrik berdasarkan Quran surat Al-Bayyinah ayat 6. Tempatnya di neraka loh. Kekal loh. Kekal itu. Nggak main-main. Selama-lamanya. Selama-lamanya. Quran surat An-Nisa ayat 48. Dosa musyrik itu tidak terampuni kalau sampai mati nggak mau tobat. Bayangin. Yang lebih menyedihkan lagi. Sekarang kantor-kantor, iya toh, lembaga-lembaga, segenap karyawan-karyawati PT X
mengucapkan selamat Natal dan tahun baru. Berarti di situ karyawan-karyawati yang muslim juga ikut mengucapkan. Ya Allah. Harusnya ada perubahan. Beranilah pimpinan-pimpinan, direksi-direksi yang muslim itu membuat spanduknya segenap karyawan-karyawati Nasrani. Nah, itu ya, tambahin aja ya. Iya, PTX mengucapkan selamat Natal dan tahun baru. Itu sudah kita lepas yang muslim aman. Nah, ini yang perlu kita sosialisasikan. Saya bersyukur. Jadi lewat podcast ini ya, sahabat Wakaf TV, tolong dong yang punya teman, punya relasi, direktur, manajer, pimpinan perusahaan, tolong spanduknya. Ya, segenap karyawan-karyawati PTX atau kantor X, ya, Nasrani, ya, itu mengucapkan selamat Natal dan tahun baru. Ada lagi yang bilang gini, itu kan bukan lahirnya Tuhan Yesus, tapi lahirnya anak Tuhan. Ini memang bedanya apa ya? ini lahirnya anak Tuhan. Oke, lahirnya anak Tuhan. Sekarang kita balik juga ke Quran surat Al-Ikhlas. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Al-Quran sudah memberi info. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Allah itu tidak beranak. Nah, ketika kita mengucapkan selamat Natal, selamat atas lahirnya anak Tuhan, berarti kita ini melecehkan Allah loh. Allah disamakan dengan makhluk. Yang beranak kan manusia. Yang beranak binatang. Ini loh. Ini harus disadarkan. Terutama anak-anak muda sekarang ini. Ya, mereka bangga ketika punya ringtone jingle bell, itu lagu Natal. Ya, termasuk kemarin pada waktu saya ngisi pengajian, ibu-ibu tahu enggak ini lagu We Wish You Merry Christmas. Pernah dengar? Pernah. Itu lagu apa? Nggak tahu. Saya bilang itu lagu Natal. Jangan ya, jangan. Saya bilang jangan. Nah, ini yang perlu disosialisasikan. Maka saya hari-hari ini lewat pengajian saya sampaikan. Ada lagi yang berdalih begini, Mas. Toh saya cuman datang, tapi kan nggak ngucapin selamat Natal. Datang perayaan itu kan sama aja. Toh. Sekarang Mas Hendrik, putranya sunatan nih, terus ngadain syukuran. Saya datang. Kan saya ngakuin kalau Mas Hendrik sudah nyunatkan anaknya. Apa saya bilang, saya makan aja loh ya, saya nggak ngakuin anaknya Mas Hendrik, kan nggak mungkin. Nah, ini ya, apapun. Nah, termasuk yang remaja-remaja nih, Bapak Ibu yang punya anak remaja, jangan putranya dibolehkan beli atribut-atribut. Mereka bikin pohon Natal kecil. Sementara di Alkitab itu nggak ada tentang pohon Natal itu. Ya, jadi ini semua Natal ini sebetulnya kalau kita mau mempelajari sejarah itu kan dari Namrud ya. Namrud, ya. Rajanya Nabi Nimrod. Dari Nimrod. Nabi Ibrahim ya bukan ya? Nah, Namrud atau Nimrod itu cucu, berarti cicitnya Nabi Ibrahim. Nabi Nuh. Nabi Nuh ya. Nabi Nuh punya anak Ham. Ya. Ham punya anak Kutsi. Ya. Kutsi ini menikah dengan yang namanya Semiramis. Seorang perempuan yang cantik sekali. Nah, ketika Semiramis ini hamil, Kutsi meninggal. Maka ketika si Namrud lahir, itu sudah nggak ada bapaknya. Karena bapaknya meninggal. Nah, Semiramis bilang, saya ini walaupun melahirkan anak, saya masih perawan. Ya, dia ngaku perawan. Disitulah ya, kemudian menjadi embrio. Ininya ya acuan dasarnya. Iya. Dan ini anak dewa. Anak dewa ini dijadikan anak Tuhan. Padahal sebenarnya kan dia hamil karena ada laki-laki. Ada laki-laki. Kan? Tapi meninggal sebelum lahir. Iya. Berarti sama kayak Rasul ya. Rasul itu kan iya. Abdullah kan sudah meninggal. Iya. Tapi kan tidak memposisikan, kan tetap posisinya tetap manusia nih. Berarti ini yang ditutupi apa gimana? Iya.
Jadi ini harusnya kita sadarkan bahwa ini berasal dari ini tadi, kepercayaan paganisme, ya, penyembahan kepada para dewa-dewa dan lain sebagainya. Ini harus kita sadarkan. Jadi itu berawal dari Namrud atau Nimrod. Jadi Namrud atau Nimrod itu cicitnya Nabi Nuh. Ya, Nabi Nuh punya anak Ham, Ham punya anak Kutsi, Kutsi nikah sama Semiramis. Pada waktu pada waktu Semiramis hamil, Kutsi meninggal. Nah, dia melahirkan tanpa suami. Dia bilang, yang saya lahirkan ini anak dewa. Anak dewa ini kemudian jadi anak Tuhan. Supaya orang pagan mau masuk. Ya, ini anak Tuhan. Ya, di situ. Dan lahir dari seorang perawan. Ya. Nah, terus kenapa pakai pohon cemara? Nah, kemudian Namrud ini kan jadi pemuda yang gagah perkasa, apalagi dimotivasi ya bahwa dia itu anak Tuhan. Kemudian dia merasa gagah, punya kekuasaan sampai dia menikahi ibunya. Ya, ini menikahi ibunya. Karena Semiramis ini seorang yang cantik dan tidak pernah tua. Ya, maaf ya, kalau saya salah tolong dimaafkan. Hati-hati yang mungkin masih ke Starbucks ya. Itu simbolnya Semiramis loh ya. Kayaknya di Semarang juga ada toko roti nih ya yang pakai simbol seperti Semiramis, dan ibu-ibu yang muslim masih banyak juga yang membeli ke situ. Ya. Ya. Jadi seperti itu, dia gagah perkasa, dia kuat, dia merasa dirinya Tuhan, ya. Dan dia kan pernah membakar Nabi Ibrahim. Ya, betul. Ya, karena nggak terima kok ada Tuhannya Ibrahim, dan saya Tuhan. Nah, kemudian Namrud ini kan marah. Dia menantang Tuhannya Ibrahim, bawa 700.000 pasukan, dan kalahnya hanya satu nyamuk. Nah, si Namrud meninggal. Si Semiramis ini hamil. Ya, hamil lagi. Lah, ketika dia melahirkan, dia bilang, yang saya lahirkan Tamus ini inkarnasi daripada Namrud. Anak Tuhan mati, kemudian bangkit kembali. Dan itu diadopsi. Ya. Lah, dan Namrud itu datang setiap hari kelahirannya di pohon evergreen. Itulah jadi kemudian sekarang kok dipikir ya, di padang gurun kok ada cemara itu loh. Ya, pakai logika dong, enggak pakai logika ya. Makanya ini loh. Virus doktrin ini loh. Ya, itu dia. Makanya ya saya beruntung. Beruntung apa? Diberi hidayah Allah. Jadi saya cerdas. Karena non-muslim yang masuk Islam itu cerdas. Kenapa cerdas? Bisa berpikir secara logika, tidak hanya doktrin gitu loh. Jadi dia dia hadir di setiap kelahirannya di pohon evergreen dan meninggalkan bingkisan, maka ada pohon Natal, bawahnya ada kado-kado seperti itu. Ternyata sejarahnya itu seperti itu. Seperti itu, dan itu diadopsi oleh Kristen. Tapi kenapa ya mereka tuh nggak mau cari tahu apakah mereka sudah terpaut atau terkungkung dengan paham doktrinasi itu? Bagaimana Ustazah mereka? Karena ini ya Mas, kalau kita pakai Al-Quran ya. Nah, kan iblis itu kan sudah berkomitmen ketika diputuskan oleh Allah sesat. Ya. Dalam Quran surat Al-Hijr 39 itu kan, dia nggak terima. Dia bilang, aku akan menyesatkan mereka semua. Memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi. Nah ini loh. Jadi komitmen iblis yang mau menyesatkan ini sehingga orang itu tidak mampu berpikir pakai logikanya. Kalau dia mau berpikir, artinya gini, di Alkitab kok nggak ada pohon, nggak ada cemara ya, kok saya pakai cemara? Ya.
kalau Tuhan lahir dari manusia, masuk toh Tuhan lahir dari manusia. Saya dulu itu yang saya pertanyakan. Jadi tanggal 25 Desembernya nggak ada. Terus kalau Yesus itu kan Tuhan, ya Tuhan itu kan maha besar, manusia maha kecil, ya. Masuk yang besar lahir dari yang kecil. Mungkinkah gajah keluar dari semut? Iya kan? Pakai logika kayak gitu. Ya, berarti kan nggak mungkin kan? Ya, nggak mungkin kalau Yesus itu Tuhan. Ya. Sederhana itu sebenarnya. Sederhana aja logikanya. Oke, termakan doktrin dia Tuhan, oke. Tapi tetap dong logika dipakai. Berarti kalau misalkan dia yang tidak menggunakan akal, pikiran, atau logika, berarti apa yang telah Tuhan kirimkan untuk manusia berupa akal, otak itu nggak digunakan untuk menemukan Tuhan. Iya, gitu iya. Makanya kenapa kan beberapa saat yang lalu Eropa menuju Islam itu kan. Iya. Nah, itu karena mereka pakai akalnya. Gitu. Mereka pakai akalnya. Who is God Father? Siapa Allah Bapa itu? Kenapa Allah Bapa saya membingungkan? Itu. Mereka berpikir, akhirnya mereka menemukan Islam. Ya, itu. Terus saya begini saja. Yang saya lucu itu, saya pernah dengar atau nonton debatnya antara Kodonditan dengan pendeta, kalau nggak salah Esra Soru ya. Nah, terus di video yang lain, pendeta Esra Soru itu ditanya, menganalogikan Trinitas itu. Nah, pendeta Esra Soru, maaf ya, itu kan videonya, cuman buat saya itu agak lucu aja. Dia tuh menggunakan analogi salak. Salak itu kan kalau dibuka ada 3 salak ya. Dibuka, diambil satu, ini apa? Salak. Satu lagi namanya apa? Salak. Satu lagi namanya salak. Nah, Tuhan tuh seperti ini. Ya nggak bisa. Dibuka 1 kulit salak. Dibuka 2 daging salak. Dibuka 3 isi salak. Nggak bisa dong. Nah, salaknya itu kan dalamnya kan biasanya ada 3 buah salak. Iya. Ini namanya salak, 1 kan diambil. Ini juga salak. Iya. Nah, ini salak dijadiin 1 kan ada 3. Ini juga salak. Jadinya kan? Nah, berarti analogi Tuhan tuh ya sama aja dengan salak. Saya berpikir, kok maksudnya serendah itu menganalogikan tentang Tuhan gitu. Itu saya dulu dianalogikan begini. Gitu. Kamu punya bapak, bapakmu di rumah bapak saya, bilang gitu. Di kantor dia seorang abri. Di kampung dia seorang RT. Ya udah, kan 1, tapi punya 3 fungsi. Oke. Sampai situ oke. Terus saya bilang gini, kalau orang kampung nih, kerja bakti. Bapak saya disuruh mimpin kerja bakti. Sementara bapak saya sedang di kantor. Bisa nggak? Nggak bisa lah. Nggak bisa. Iya. Allah Bapa turun ke dunia. Mengorbankan dirinya. Turun ke dunia. Ya kan? Menjadi Yesus. Di surga ada siapa? Kosong kan? Kosong. Kalau kosong kan berarti bumi berhenti. Iya. Ya enggak, tetap ada Allah Bapa. Di sini ada Yesus, ada Allah Bapa. Berarti ada 2 Tuhan dong. Iya. Tapi yang kalau secara logika paling pas itu yang di bumi itu bukan Tuhan, tapi utusan. Iya, yang pas itu utusan. Kalau menerima lo itu utusan selesai. Iya, selesai. Permasalahannya tidak menerima. Permasalahannya begini, pengakuan iman rasul mereka, aku percaya kepada Allah Bapa pencipta langit dan bumi, dan kepada anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Ada Allah Bapa, ada Tuhan Yesus Kristus. Kan berarti ada 2 Tuhan dong. Ini loh. Permasalahannya di sini ini loh. Yang dilahirkan dari Roh Kudus. Nah, ini permasalahannya. Gitu. Kalau orang Islam itu kan Qul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Esa itu kan 1, selesai. Hanya masih banyak orang Islam yang nggak mau itu. Allah ya Allah, tapi ya malam 1 suro kok di Solo itu minta berkah sama Kebuk Kiai Slamet ya. Ada lagi yang ngalah berkah ke Pantai Selatan, ke Nyai Roro gitu. Itu. Nah, ini ya, maka ketauhidan itu penting sekali. Ya, apapun tauhid ya tetap Allah itu 1 gitu.
Sementara Trinitas itu ini membingungkan. Gitu. Kalau mau berpikir pakai logika ini membingungkan. Itu kan analoginya salak, jatuh salak, oke. Tapi kalau sudah dikupas, ini kan namanya kulit salak, nggak lagi bisa bunyi salak. Ini salak, enggak, ini kulit salak. Buah salaknya dimakan, ada bijinya, ini salak. Orang bilang, itu biji salak, bukan lagi salak. Iya kan? Iya. Betul. Jadi apapun kita perlu menyadarkan. Tugas kita itu menyadarkan. Permasalahan menerima atau tidak, itu kembali. Artinya apa? Tugas kita itu mencegah amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, mengajak tugas kita tuh amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran. Sementara kemungkiran ini semakin merajalela. Natal, kemudian anak-anak muda nih, ini tahun baru Masehi. Nah ini yang perlu disadarkan. Ini tahun baru ini kondom kayaknya terjual habis nih. Iya, ini bahaya. Tahun baru Masehi itu tetap ada kaitannya dengan Yesus. Tahun sebelum Yesus lahir disebut tahun sebelum Masehi. Begitu Yesus lahir disebut tahun Masehi. Sehingga agama Kristen disebut agama Masehi. Nggak salah, mereka mau merayakan tuh nggak salah. Karena mereka itu kan. Iya, dan ini juga kembali lagi ke paganisme. Nah, penyembahan kepada Dewa Janus. Dewa Janus ya. Ya, kepada Dewa Janus. Makanya kalau kita itu mengikut perayaan itu kan berarti mengembalikan kita kepada kekafiran setelah beriman. Dikembalikan kepada kekafiran. Gitu loh. Bukan kemudian dikembalikan pada kekafiran dia masuk Kristen, enggak. Tetap Islam tetapi kembali kepada kekafiran tadi, memperingati Dewa Janus tadi. Yang Dewa Janus. Nah, kemudian tadi sebelum Yesus lahir sebelum Masehi, begitu Yesus lahir disebut Masehi, dan agama Kristen disebut agama Masehi. Orang Kristen merayakan dengan kebaktian lakum dinukum waliyatin. Ngapain malam anak-anak muda sekarang udah yuk nanti malam tahun baru bakar-bakaran. Bakar jagung, bakar sosis. Padahal Rasul sudah mengingatkan barang siapa menyerupai suatu kaum dia termasuk kaum itu. Kembali Yahudi Nasrani tempatnya di neraka. Ya tunggu aja yang bakar-bakaran yang muslim malam tahun baru Masehi. Tunggu aja besok dibakar di bakar-bakaran di neraka sana. Loh, ya lagi mau dikasih tahu gimana lagi sih Mas? Ya kalau zaman dulu it's okay lah. Belum medsos nggak kayak gini, belum ngerti gitu ya. Nah sekarang medsos itu udah kayak gini, mau ngetik sejarah tahun baru kan bisa toh. Gitu loh. Runut ya sampai sejarah Iya, bisa runut tadi. Kenapa ke Kristennya pucuknya dari mana kan bisa toh. Hanya ini tadi karena itu tadi Quran surat Al-Baqarah 120. Walan tardo angkal Yahudu walan nasoro hatta tatabi'a millatahum. Orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan senang kepadamu. Pakai kalimat lam. Sampai kamu mengikuti milah mereka. Milah itu tidak hanya agama, tidak hanya terjadi migrasi karena beras, karena supermi, karena suparmi, suparman, karena pacar. Milah itu bisa gaya hidup. Silahkan casingmu masih Islam, tapi gaya hidupmu ini loh Mas. Itu dia. Gaya hidupmu, pola pikirmu. Nah ini yang bahaya banget. Kita bisa melihat ya di masjid-masjid. Kenapa? Ya alhamdulillah masih banyak anak muda yang ke masjid. Tapi kebanyakan kan yang ke masjid yang sudah tua-tua. Yang pengajian juga. Ini. Ya memang kan ini permasalahan yang pelik itu saja ya. Dan Ustazah sudah memulainya sejak lama ya. Semenjak kenal Islam. Kemudian
BWA, saja ketemu BWA dan kita berkolaborasi Iya, iya. untuk dakwah ini, dan sekarang kita meresmikan proyek wakaf sarana air bersih yang diharapkan ini bisa menjadi pintu bagi penangkal Iya, ya betul. dari pemurtadan. Tapi Iya. kalau menurut saja di wilayah sini itu gencar sekali atau gimana? Ya, wilayah Gunung Kidul itu masih, dulu saya sudah pernah bilang kan, Iya, kristenisasi itu seperti obat nyamuk. iya. Dibakar dari yang terluar. Terus mereka, maaf, mereka istiqomah. Terus mereka lakukan itu. Karena secara teologi, kedatangan Yesus kedua kali sebagai hakim agung, itu akan terjadi kalau yang pertama, orang sudah mau menerima Yesus sebagai Tuhan. Yang kedua, orang mau menerima Alkitab sebagai berita keselamatan. Dan mereka yang bisa mengajak domba sesat pulang, dan disebut domba sesat loh ya. Terus ke Ya, belakang. domba sesat loh, wedhus keblasok loh. Mosok pada mau sih. Makanya domba sesat, pulanglah, pulanglah. Itu Tuhan Yesus datang mencari. Kita ini dibilang domba sesat loh. Itu. Iya toh. Seperti itu dibilang domba sesat itu. Nah, ini tadi. Jadi apa ya? Secara teologi ya tadi, kiamat itu, kedatangan Yesus kedua kali itu syaratnya antara lain tadi dua itu. Itu secara teologi. Sekarang secara politis, hegemoni. Umat Islam ini bisa dikalahkan kalau Quran itu sudah tercabut dari kehidupan umat Islam. Maka untuk mencabut ini segala cara dilakukan. Dan itu kan sudah disampaikan oleh Edward Gladstone tahun 1809, Perdana Menteri Inggris. Ya. Siapa Iya, namanya? Edward Edward Gladstone. Gladstone ya. Iya. Dia bilang misi kita sebagai kita tidak akan menang melawan umat Islam selama di dada mereka masih bertengger Al-Qur'an. Tugas kita sekarang mencabut Al-Qur'an dari dada khususnya anak-anak muda Islam. Musik, miras, kehidupan hedonis, seks lebih menghancurkan umat Muhammad daripada sejuta Maryam. Karena terbukti ngajak anak muda ke masjid itu susah. Nah, maka pendidikan ketauhidan itu harus dimulai dari rumah tangga. Betul. Dan ini lingkaran setan lagi. Mereka kalau mau merusak sebuah peradaban, yang dirusak pertama tatanan keluarga. Makanya keluarga-keluarga muslim ini harus nyadar bahwa rumah tangga itu tidak hanya si A senang sama si B kemudian menikah. Tapi ketika menikah ini harus punya misi. Dari pernikahan saya nanti akan lahir mujahid ataupun mujahidah. Betul. Harus punya misi seperti itu. Maka kenapa saya waktu masih Kristen, saya bikin persekutuan doa keluarga muda. Jadi, dari pernikahan tadi akan lahir pekerja-pekerja di ladang Tuhan. Wah. Iya kan? Betul. Ini. Kita juga harus gitu ya. Iya, kita harus seperti sebetulnya kan sudah diperingatkan dalam Quran surat An-Nisa ayat 9. Hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang meninggalkan di belakang mereka generasi yang lemah. Berarti apa? Jangan sampai ini ada generasi yang lemah ini ketika membentuk pernikahan ini sudah punya misi. Melahirkan mujahid dan mujahidah, hafid dan hafidzah. Bahkan melahirkan ulama. Lah ini. Waduh, kayak udah berdiusir kita ya. Misi ini Siap. penting gitu. Baik, berarti kesimpulannya adalah bahwa tanggal dan tempat kelahiran Yesus itu adalah pelurusan sejarahnya ya itu berasal dari paganisme. Diadopsi oleh Kristen. Baik, mungkin ini adalah pelajaran penting bagi kita yang mana kita akan gunakan ini sebagai bekal ya Ustazah ya. Ya. Yang mudah-mudahan Ustazah diberikan selalu kesehatan Ya, agar bisa terus memberikan
edukasi buat kita semua tentang kristologi. Terima kasih. Ya. Mudah-mudahan kita di bulan-bulan berikutnya kita bisa podcast lagi. Amin, amin. Untuk itu khususnya untuk yang anak-anak muda yang masih sekuntum mawar merah sekotak permen coklat happy Valentine itu loh. Iya. Kita akan kulik sejarah Valentine itu dari betul, mana. Betul. Kita mesti nyadar bahwa Valentine Day bukan hari kasih sayang. Iya. Saya semangat sekali. Ya. Terima kasih. Baik, selamat berjuang. Siap. Ya. Tegakkan Islam, jaga akidah, istiqomah. Mudah-mudahan reuni di surga. Amin. Amin. Terima kasih saya. Baik sahabat, terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe channel Wakaf TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi salah satu hambatan di jalannya, ya ini nih. Well, nah ini salah satu. Hampir aja nih kawan kita jatuh ke sungai. Jadi memang salah satu hambatan kita itu kalau masuk ke pedalaman ya seperti ini salah satunya. Belum lagi kayu-kayu itu pada muncul dari dasar sungai. Jadi memang perlu kehati-hatian dan tingkat risikonya juga tinggi, besar ya. Ya begini kondisi ketika kita masuk ke pedalaman Sintang, Kalimantan Barat, kita memang harus bisa membaca kondisi sungai, kondisi alam. Kalau pada saat air naik, kita aman. Pada saat air surut, maka posisinya kita harus berhati-hati. Pada siang hari ini kita akan berangkat menuju Desa Mentatai. Dalam perjalanan insya Allah bisa ditempuh nanti bersama dengan tim kurang lebih 6-7 jam. Pada malam hari nanti kita akan bertemu dengan warga umat Islam yang ada di pedalaman Desa Mentatai. Alhamdulillah sudah kurang lebih 600 mu'alaf yang masuk Islam dengan asbab dakwah ini. Dan tentunya ini tidak hanya sebatas mereka memeluk Islam, tetapi masih banyak PR-PR yang harus kita selesaikan. Dalam hal ini kami membina mereka membutuhkan Al-Quran untuk kita sampaikan kepada mereka yang menjadi sarana mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami berharap dan mengharapkan bantuan dari seluruh kaum muslimin untuk mensupport dakwah ini dengan berwakaf Al-Quran di Badan Wakaf Al-Quran. Luar biasa. Kaum muslimin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita ketahui bahwa pondok ini sangat dibutuhkan karena memang di sini sangat minim akan bahkan mungkin bukan lagi dikatakan minim, memang tidak ada lembaga semacam pondok pesantren yang berdiri di Desa Nangat Tempunak ini. Yang kedua adalah kerusakan akidah. Ya, jadi di sini jika tidak ada pesantren ini rusaknya luar biasa, apalagi memang pemurtatan sangat kuat di Desa Nangat Tempunak ini. Jadi memang misionaris itu masuk kemari itu dengan materi yang kuat ya, dengan iming-iming yang kuat. Dengan adanya pondok pesantren ini mengkader anak-anak para mu'alaf ya dari suku Dayak yang berasal dari pedalaman ini sangat mudah jika mereka sudah belajar agama, kemudian mereka sudah paham dengan agama dan mereka sudah hafal Quran, mereka akan kita kembalikan ke kampung-kampung mereka. Kita sekarang sambil melihat lahan atau tanah yang akan kita bebaskan untuk pembangunan atau perluasan pondok tahfiz Quran Cahaya Tempunak. Lokasi ini adalah lokasi yang bebas daripada banjir dan luasnya kurang lebih 4 hektar, dan insya Allah di sini nanti akan kita bangun sarana ibadah, kemudian sarana untuk tinggal mukimnya para santri, kemudian aula belajar dan pertemuan para santri. Dengan demikian ini akan membantu dakwah dan memaksimalkan dakwah di pelosok pedalaman Sintang, Kalimantan Barat. Kami mengajak kepada seluruh kaum muslimin untuk mensupport
membantu dakwah ini dengan menyiapkan donasi dan wakaf terbaik melalui Badan Wakaf Al-Quran, dan semoga apa yang kita korbankan di jalan Allah SWT, harta kita, lelahnya kita, semua akan Allah berikan ganti dengan ganti yang lebih baik, kemudian diberikan balasan dengan balasan yang terbaik. Dan kami mendoakan semoga antum semua dijaga oleh Allah SWT dari seluruh musibah baik dunia maupun akhirat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.